Para apologet-apologet ini memang memalukan sekali ya. Tiap hari ributnya itu titit, tweet, kelentit, saudara. Kamu lihat di semua channel apologet sekarang hari ini ya, orang-orang Kristen memalukan sekali ceritanya titit, tweet, kelentit, saudara. Sampai saya males ya, mau udah memang saya juga sibuk, tapi lagi-lagi cerita titit, tweet, lagi-lagi dengar lagi titit, tweet. Kalau diturutin, saudara ya, didengerin begitu ya, lebih parah daripada kali jodoh, saudara ya. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleihim, Barakata Adonai Eloheinu Meleka Olam. Diberkatilah engkau Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Baik, mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Paulzang ya. Dan saya mohon untuk para lektor yang bertugas hari ini, Ibu Sarma dan Pak Apul. Ya, oke. Bu Sarma nanti akan membaca dari Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 29. Saya ulangi, Bu Sarma membaca dari Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 29 dan Pak Apul akan membaca dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. Baik, silahkan untuk Ibu Sarma memulai terlebih dahulu, kemudian dilanjut oleh Pak Apul. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 23. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukan yang berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun jadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh,
yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenal Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1.000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengeri. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengiri harus mengiri dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak untuk lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulisnya semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendak aku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendak aku sendiri,
pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti seorang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah sebegitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Apul dan juga Ibu Sarma yang sudah membacakan ayat firman untuk kita. Dan Bapak Ibu, mari kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauzang, hari ini dengan judul Para Apologet Kalijodo. Silakan, Pastor. Haleluya. Tadinya mau tak kasih judul lebih serem, tapi kasihan Bu Endang bacanya ya. Judulnya itu aslinya Apologet titit, saudara. Nah, nanti kalau saya kasih judul ini nanti Bu Endang dimarahi suaminya nanti, saudara ya. Kasihan. Opo kuwi? Mami. Kok nggak baca? Jadi memang, Suaranya. saudara, mungkin karena iman orang-orang Kristen ini banyak yang salah. Sekali selamat tetap selamat, jadi ya saudara ya. Jadi banyak sekali orang-orang ini ya hidup di dalam itu tadi ya, titit tuit kelentit. Kalau udah urusan titit, urusan duit, urusan kelentit. Para apologet ini memang memalukan sekali ya. Tiap hari ributnya itu titit, tuit, kelentit, saudara. Kamu lihat di semua channel apologet sekarang hari ini ya, orang-orang Kristen memalukan sekali ceritanya titit, tuit, kelentit, saudara. Sampai saya males ya, udah memang saya juga sibuk, tapi lagi-lagi cerita titit, tuit, lagi-lagi denger lagi titit, tuit. Kalau diturutin, saudara ya, didengerin begitu ya, lebih parah daripada kali jodoh, saudara ya. Ya, memang saya kadang-kadang mikir ya, saudara ya. Memang Salomo itu memang orang yang sangat berhikmat ya, saudara. Kalau kita dengerin yang begitu-begitu itu ya, capek, saudara ya. Capek. Akhirnya kita memutuskan untuk terus berkarya saja. Saya nulis buku, saudara. Ini sebenarnya bukunya harusnya sudah jadi ya, tapi ini ISBN-nya belum keluar. Saya harus revisi itu sudah 3 kali revisi, entah kenapa. Biasanya tidak sesusah ini ya. Tapi ini susah sekali sekarang. Tapi kalau sampai terpaksa, saya harus beli ISBN yang 300 euro ya, kalau terpaksa. Kalau terpaksa ya, 100 euro. Saya ada
beberapa buku. Jadi saya harus beli 300 euro kalau terpaksa. Tapi mudah-mudahan nggak perlu ya, nggak perlu sampai sedemikian. Nah, cuma buat beli ISBN saja masa 300 euro. Tapi kalau terpaksa ya harus beli. Kalau enggak, soalnya kalau ISBN Indonesia ini ribet, saudara ya, ribet sekali. Alasannya itu yang nggak menjadi itu loh. Sebenarnya sudah jadi bukunya itu ya. Tinggal. Jadi semua draftnya itu udah beres, cuma tinggal cetak. Terutama yang buku Tubuh Jiwa Roh itu ya. Yang pertama, karena itu untuk dasar supaya Anda baca dulu, terus nanti bulan depannya beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ada 8 seri bukunya ya, saudara ya. Serial 8 seri. Itu buku dogmatika kita. Nah akhirnya ya kita maksudnya udahlah kita fokus saja lah. Kita ngurusin itu mah susah. Tapi bukan berarti saudara di komunitas ini nggak ada yang aneh-aneh. Ada saudara yang sih aneh-aneh. Ya, ada yang ngomongin saya di belakang, ada yang apa. Saya ingat dulu ya waktu saya full time ya. Ada jemaat yang kelihatannya setia, ya saudara ya. Oh ini setia ya. Wah, terus saya sering kumpul-kumpul sama mereka yang setia, yang katanya dalam tanda kutip setia. Nah, terus sempat ada yang nyeplos saudara ya. Saya sampai kaget dan masih saya ingat sampai hari ini ya. Aku tuh set, aku tuh nunggu nih Pak Gembala jatuh. Sinting ini orang ya saudara ya. Dia setia cuman buat nunggu kapan ini Pak Gembala jatuh. Jatuh dalam dosa kayak apa kayak. Saya sampai kaget saudara ya. Wah ternyata saya pikir ini orang-orang setia. Ternyata orang-orang ini bukan setia yang positif. Tapi setia pengen nonton kapan kamu hancur. Gila ya saudara ya. Jahat ya orang Kristen ini memang ya. Jatuh dan orang ini udah lahir baru. Pikir mengharapkan orang lain jatuh itu, saya saja nggak berani mengharapkan orang lain jatuh. Buat saya lebih baik saya diberkati dan orang lain diberkati daripada saya melihat orang lain jatuh, ya kan? Dan saya jadi malah berdosa. Mendingan saya diberkati dan orang lain juga ikut diberkati, ya saudara ya. Lah, ini kan sama-sama walaupun mereka menyakitkan, walaupun mereka kurang ajar. Emang saya juga nggak pernah kurang ajar sama orang. Kita semua pernah kurang ajar, hanya takarannya beda-beda. Ya, kalau saya nggak pernah jadi pengkhianat kayak si Edwin itu seumur umur nggak pernah ya. Saya tidak pernah jadi pengkhianat, nggak pernah. Saya selalu jaga amanah. Ya, kalau ada orang percaya sama saya tidak akan bongkar-bongkar, nggak pernah, saudara ya. Kalau saya niat ini, saya pegang rahasia orang banyak sekali, saudara. Sampai lagi saya dulu maklar kasus ya. Makanya orang-orang nggak ada yang berani ya, nggak ada yang berani bongkar-bongkar masa lalu saya. Karena saya juga pegang masa lalu mereka juga. Ya semua orang ya, saudara. Ya. Tetapi emang kalau diturutin ya, saudara, kamu lihat, emang kurang ajar nih para apologet ini ya. Sekolah enggak, ngaku-ngaku apologet, ya terus dia beli viewer. Asalnya semua itu pada beli viewer. Begitu meledak, langsung ya dimanipulasi semua. Lihat saudara ya. Katanya beli viewer ya, live viewer itu bisa beli ya saudara ya. Mau kita tuh bukan galas, ngapain beli live viewer? Biar itu kan cara Tuhan. Ya, nanti ada cara Tuhan. Ya, cuman memang itu menghancurkan, mengganggu dan merusak penginjilan kita, saudara. Para apologet titit tuit kelentit ini. Nah, tetapi balik lagi, saudara, balik lagi. Sekalipun mereka mengganggu dan mengacaukan, tetapi kalau kita tetap fokus, saudara ya, kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Mau orang berkhianat, mau orang di belakang ngantem, ya di depan cengis-cengis, sopan-sopan, setia di belakang jambak kita ya, gebuk kita, nusuk kita, pokoknya kita tetap fokus sama Tuhan. Ya, saudara, kita semua ya fokus sama Tuhan, saudara. Jangan kamu dengar ya yang semua yang mengganggu perjalanan iman kita sama Tuhan Yesus. Wah, kalau diturutin, waduh, saudara, tiap hari mereka fitnah kita. Tiap hari, saudara ya. Kalau ditanya buktinya mana? Nggak ada satupun. Ada, bisa apa tak buktikan sampai sekarang nggak keluar buktinya.
Tiap hari fitnah ya. Kalau ditanya buktinya mana, nggak akan ada. Tetap kan kepala saya kalau mereka mereka ngomong apa punya bukti tentang saya gitu ya, yang jelek, ketok kepala saya kalau mereka punya bukti ya, saudara. Ketok kepala saya malam ini sendirian, saudara. Tak ketok sendiri, ya. Nggak akan ketemu, saudara. Ya kan? Jadi tiap hari ya, kalau diturutin sudah. Tadi saya ngomong sama Pak Krul Menik, saudara ya. Saya lagi ngobrol-ngobrol. Terus, ya sebenarnya saya Pak Krul ngomong sesuatu yang bagus, saudara ya. Saya lihat ya. Iya, Pak Paul mah tahan ya digituin ya. Sampai digeruduk polisi bareng ya tahan. Terus saya lagi mikir lagi, kenapa saya bisa tahan ya saudara? Saya juga lagi mikir sendiri, iya ya, kenapa saya bisa sabar ya gitu-gitu ya. Saya dulu kalau gitu nggak bisa sabar loh saudara. Sungguh saya nggak bisa sabar. Kamu berani gituin saya tak kejar beneran saudara. Sampai neraka juga tak uber. Masuk neraka sama-sama juga nggak apa-apa. Gila ya saudara. Gila saya. Masuk neraka sama-sama juga nggak apa-apa pikir saya gitu ya. Kan goblok saudara. Itu otak sinting ya saudara, masuk neraka sama-sama ya nggak apa-apa. Kalau sekarang saya mikir daripada kita masuk neraka sama-sama, yuk mendingan kita masuk surga sama-sama. Mendingan kita diberkati sama-sama dari, kalau dulu sama-sama bangkrut nggak apa-apa saudara. Jadi kalau saya musuhan sama orang, dia keluar 10 juta, tak keluarin 20 juta. Dia keluar 50 juta, tak keluarin 100 juta. Saya kalau udah urusan sama polisi, saya tuh berani ratusan juta, miliar saudara. Wah ngeri ini orang-orang ini ya. Tahu makanya kalau saya urusan sama polisi, tidak mungkin orang itu tidak masuk. Pasti masuk. Ya, pasti masuk. Ya, minimum dia sampai pokoknya ribet pokoknya hidupnya ya. Kemarin ada yang cerita mau saling lapor. Sekarang apalagi dari saling lapor polisi. Yang heranya ada si Edis katanya ngumpulin uang donasi buat masukkan mata pisau ke penjara sama Rudi Yohanes. Saya pikir ini orang compong-compong ya saudara. Ngumpulin donasi buat nyelakain orang. Ini orang sinting semua nih. Ingat dulu saudara kita mau masukin si Julius ke penjara. Begitu saya tahu ternyata Rudi Yohanes itu masalahnya konflik pribadi, langsung saya bilang sama Genarua, stop. Kita nggak boleh terlibat. Nanti kamu berdosa nanti. Masukin orang ke penjara, kamu hanya diperalat untuk memuaskan. Makanya kita langsung cabut laporannya, cabut. Oh, kita sudah keluar. Jangan, kita nggak boleh terlibat yang begituan. Ini donasi milik masyarakat yang ngasihnya sambil mencret-mencret mereka. Sambil berak-berak, darah, ngasih donasi 50.000, 100.000, lalu kamu mau pakai buat menjarain orang. Woi, jangan. Saya bilang jangan, nggak boleh begitu. Saya bilang ya, jangan cabut. Pas, minggir. Wah, tadinya sudah mau juta gentar, udah mau ini ya, saudara ya, si Pak, siapa itu, yang di Medan. Saya bilang, enggak. Dan akhirnya, nggak jadi, saudara, saya nggak boleh, saya larang. Ya, oh zaman dulu saya ya tak kejar. Kamu nggak mungkin lolos kalau udah tak kejar sama saya. Nah, tapi sekarang nggak boleh. Ya, kenapa saudara? Kamu daripada masuk neraka sama-sama, mendingan masuk surga sama-sama. Ingat-ingat yang saya ngomong. Nanti hidupmu bahagia. Tapi kalau kamu otaknya sinting, ya nggak apa-apa, kita sama-sama mati. Kan goblok. Tapi ada orang yang begitu. Ada orang yang begitu ya. Sama-sama hancur. Hatinya tuh benar-benar dikuasai oleh kebencian, kemarahan ya. Iya kan? Kan lebih enak sama-sama masuk surga kan daripada sama-sama masuk neraka. Nah, makanya kita tetap ya saudara walaupun saat jengkel-jengkelnya saya. Kalau jengkel pasti jengkel ya. Tapi saya fokus dengan surga yang mulia. Ya, saya sudah di tanah perjanjian saya. Saya sudah menikmati banyak sekali berkat-berkat surgawi, saudara ya. Uang nggak banyak, tapi berkat-berkat itu luar biasa. Kan nggak harus uang berkat itu kan. Ya kan? Yo, saya dikasih uang aja kita putuskan untuk kita bagi kok, bukan buat saya. Udah dikasih 40 miliar aja kita bagi buat kalian semua kok. Jadi uang itu bukan sesuatu yang harus. Walaupun setiap bulan kita deg-degan. Deg-degannya bukan karena takut. Sebab kalau kita memang nggak kuat bayar, udah lepas. Ngapain kita paksa? Oh, ini pelayanan pekerjaan Tuhan kok, bukan pekerjaan saya. Nggak ada uangnya berhenti, gampang.
Ya kan? Soalnya sekarang malah kita buka lagi di Sudmen tambah deg-degan lagi. Saudara. Kemarin bukan di Denak satu saja, tapi jemaatnya luar biasa ya banyak yang tadi Pak David yang khotbah. Banyak tadi saudara yang khotbah itu yang datang tadi hampir stabil ya, pokoknya di atas 50 selalu ya, stabil. Tadi anak-anaknya banyak juga tadi, jadi makanya agak banyak kan tadi ya, sampai kita kursinya tuh kita buka semua, sampai kita mikir, ini akhir tahun ini bisa di atas 100 nih kita nih. Kursinya nggak ada, ini semua ya lah, kita mau pindah ke atas. Kalau kita pindah ke atas, tambah banyak lagi. Ini kita lagi buka Sutun, besok kita grand opening, saudara ya. Udah 2 kali pertemuan, kita mau bikin konser besar ya, tanggal 2 besok di Sutven. Komunitas orang Indonesia dan Indo ya, Indonesia dan Indo yang di Sutven ini, karena mereka bubar organisasinya, gabung sama kita. Fokus, saudara. Coba daripada saya mikirin apologet titik tweet klentit itu kan, mendingan saya fokus ngurusi Sutven, ngurusi Den Haag. Kita mau ke New York, ya kan? Saya sedang ini ya, jangan-jangan Tuhan suruh saya buka yang Amerika loh, saudara. Kan kita sudah punya 2 orang pastor di Amerika, Pak Yohanes Lim sama Pak TJ. Jangan-jangan mereka disuruh aktif loh. Ini belum lagi Pastor Welly yang di Australia. Ini belum tak saya tadi mau telepon karena sibuk sekali ya mau tak telepon tadi Pastor Welly, saudara ya. Jangan-jangan suruh buka loh, saudara. Ya suruh bikin komunitas yang besar ya. Mega church. Mega church itu bukan dagang, bukan. Maksudnya kita membuka sebuah jaringan koinonia dan diakonia, saudara. Karena ini akhir zaman, kamu harus menuai dari jalan, bukan dari gereja tetangga. Itu yang kita lakukan saat ini ya. Kita tidak menuai dari gereja tetangga, tapi dari jalan. Nah, yang di Sutven ini karena memang gerejanya bubar. Nah, udah tercerai berai. Nah, maka kita diminta untuk melayani lagi. Ya nggak apa-apa, kita melayani. Nah, masalahnya kenapa dulu tidak ada yang boleh melayani? Karena duitnya nggak ada. Nah, daripada saya ngurusin titit tweet kelentit buat ngelaporin orang masukin penjara. Saya pernah diajak ya untuk ngelaporin orang gitu. Saya bilang nggak mau saya. Kenapa? Mana duitnya lah. Kalau zaman dulu dan saya sudah janji sama Tuhan, tidak serupiah pun saya mau kasih polisi lagi. Ya, kalau dulu ya, saya sampai ngitung saudara ya. Saya sudah keluar buat polisi itu 5 miliar saudara, selama urusan-urusan hukum itu ya di Indonesia. Terus saya udah kurang lebih 5 miliar ya saudara ya. Saya tak hitung-hitung ya 4 tahun itu ya. Terus suatu ketika saya kembali pelayanan kan, saya pelayanan di pucuk di desa saudara. Terus orang ini cerita, kami itu butuh sumur bor. Kami nggak punya sumur. Emang satu sumur berapa? Satu sumur 50 juta. Saya nangis, saudara. Aduh, kalau saya 5 miliar itu kan saya bisa bikin 100 sumur bor, saudara. Gimana? Bayangin kamu, saudara. Di Kupang ini sekarang tidak ada sumurnya tuh. Ya kan? Kita lagi mau bikin sumur juga. Dan di beberapa tempat itu ya. Ini sekarang, tapi ini Pak Enado nanti bulan Juli ya. Atau Agustus saya lupa kemarin berjanjian sama saya. Mau berangkat ke sana. Gimana tuh caranya tuh? Waduh, makanya saya bilang nggak mau saya ngumpulin donasi buat ngelapor-ngelaporin orang ke polisi, orang goblok. Ngumpulin donasi cuma buat ngelaporin ke polisi. Goblok ya saudara ya. Nggak fokus ini orang-orang ini ya. Orang-orang ini memang isinya titik tweet gelentit. Kamu jangan ikut-ikutan saudara. Ya minggir kalau ada begitu tuh minggir. Ya jangan pernah berdonasi buat nyeplosin orang ke penjara. Ya jangan pernah sekali-kali kamu berdonasi buat nyeplosin orang ke penjara. Kalau mau berdonasi buat bebasin orang dari penjara, saudara, bukan buat nyeblosin orang ke penjara. Hati-hati nanti kamu ikut terkutuk loh. Kalau kamu nyeblosin orang ke penjara, kamu tahu cara nyeblosin orang ke penjara di Indonesia, kamu kudu bayar yang mahal. Yang bayar lebih mahal, dia pasti bisa masuk. Misalnya saya mau urusan ya, coba lihat, kamu kalau siapa punya berani urusan dengan saya hukum, pasti saya menang. Kamu lihat aja. Ya kan, kalau berani, oh coba, boleh-boleh coba kamu urusan hukum dengan saya, saudara. Saya bukan sarjana hukum. Ya, tapi kamu coba urusan dengan saya, waduh, saudara. Yang bisa ngalahin saya cuman Hotman Paris itu yang bisa ngalahin saya. Kenapa? Ya karena dia punya channel lebih banyak dari saya, udah jelas. Channel yang penting punya channel, saudara.
Sampai ada lawyer lah, sampai heran itu ya. Saya ingat ada lawyer terkenal lah, saya nggak sebut nggak enak. Gila si Paul. Sampai dikituin saya saudara ya. Gila si Paul. Sampai dia gedek-gedek. Cuman perkara sepele pencemaran nama baik. Keluarnya 1 miliar. Gila saudara ya. Masuklah orangnya lah. Masuk. Goblok saudara ya. Masuk 5 miliar saya habis buat urusan hukum. Saudara. 5 miliar coba cuma buat suap-suapan. Coba kalau kamu bangun itu 100 sumur saudara. 100 sumur bor. Di bornya itu bisa lebih dari 30 meter saudara. Mungkin bisa 50 meter itu. Berapa keluarga kamu selamatkan coba dengan uang miliar, 5 miliar. Ini mah cuman buat ngurusin titik tuit kelentit. Goblok saudara. Saudara, komunitas kita jangan sampai nggak fokus. Kita tetap berdiakonia, menolong sesama uang yang ada. Jangan sampai buat bayar-bayari polisi yang begituan. Ya, saudara ya, uang yang ada kita akan tetap fokus untuk menolong sesama. Jemaat kita yang kekurangan. Jangan sampai ada kalian yang nggak bisa bayar kontrakan rumah. Jangan sampai ada kalian yang putus sekolah. Jangan sampai ada kalian anaknya sampai nggak punya laptop buat sekolah. Ya, kalau perlu saya lagi mikirkan kita bikin penyediaan laptop satu keluarga satu untuk orang-orang miskin, anak-anak miskin, saudara. Kalau perlu ya, saudara, ngapain ngumpulin duit buat nyeblosin orang ke penjara? Goblok saya bilang. Fokus, saudara. Kamu masuk-masukin orang penjara, masuk neraka kamu. Kamu nanti kena siapa nabur dia menuai, siapa menggali lubang dia akan masuk ke dalamnya. Hati-hati kamu saudara, makanya saya nggak mau masuk-masukin orang ke penjara. Ya, nah terakhir saudara ya, terakhir. Dirimu sendiri harus fokus. Dulu saya pernah waktu full time di gereja ya saudara ya, saya pernah full time di gereja. Karena banyak sekali gosip, saya terganggu, ya goyah. Ya, padahal ini Pak Gembala baik sekali. Ya, tapi karena terlalu banyak gosip saya goyah. Ya kan? Goyah. Padahal kan sebenarnya apa? Ya fokus saja melayani Tuhan. Fokus saja. Ya kan? Saya memberitakan Injil, saya kan difasilitasin, saya dikasih motor, dikasih ya kan, ada rumah. Waktu dulu ya, waktu saya masih baru menikah dulu ya. Tapi tidak fokus. Karena gosip ini, gosip itu, aduh, dengarkan suara ini, suara itu. Saya mikir ya. Yang kedua, saat sama juga nggak fokus, saudara. Kenapa? Panas, saudara, kalau dengar omongan-omongan yang tidak baik. Makanya ini, Bu Endang, ya pengurus ini ya, Bu Ros, Bu siapa nih, Pak Krul Menik, ini para pengurus yang lain ya semua, Bu Linda Grace, Pak Yuwono, Pak Dr. Ido, kalau dengar omongan-omongan yang nggak pas itu, jangan langsung diresponin. Bodoh kalian, kalau kalian langsung meresponin. Biarin saja, yang penting kita jalan terus. Tapi kalau masalah uang kita klarifikasi. Ya, tapi kalau hal yang lain, nggak usah diurusin. Ya, teman-teman semua ya, saudara-saudara, nggak usah diurusin kalau isu-isu tentang kalian. Tadi Pak Krul Menit bagus juga tadi ya. Saya nggak sengaja ngobrol-ngobrol apa tadi itu ya. Eh, terus tiba-tiba, iya ya, kenapa saya bisa sabar ya? Sampai dilaporin digerebek begitu polisi saya bisa tenang ya. Tapi saya malah ketawa seneng. Akhirnya orang pastor ini kan percaya sama saya kan. Bahwa si Edwin jahat kan. Kan saya bilang hati-hati ini orang jahat. Tadinya pada nggak percaya. Begitu di polisi datang, mereka tahu ya. Makanya mereka begitu ketemu di jalan, si Mary segala macam itu pada, waduh, padahal itu ya, si Bu Mary itu sering mengisahkan buat Edwin, tapi dilaporin polisi sama si Edwin. Jahat sekali ya, terbukti. Saya bahagia, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa saya bahagia? Karena kan tanpa saya harus mencelakakan satu pun, nggak usah. Kan terbukti sendiri. Kalian tahu sendiri. Bahwa ini orang memang penjahat. Jadi saya tertawa terbahak-bahak waktu polisi itu datang, saudara. Dia kan malah baik kan? Malah baik buat saya, saudara. Untuk membuktikan. Jadi saya tidak perlu membuktikan. Terbukti sendiri. Ya kan?
Makanya fokus saudara, coba lihat semua orang yang mencoba mencelakain kita hancur sendiri. Jadi kalau ada orang memfitnah kamu, nggak usah bereaksi, ya. Kalau mau klarifikasi sekali saja, nggak usah bertengkar, nggak usah sampai ongkol-ongkolan oyel-oyelan saudara kayak itu. Tapi memang contohnya kita dicontohin sama pendeta-pendeta sialan itu sih ya, yang suka bertengkar sama apologet-apologet itu kayak sialan itu suka bertengkar ya. Nanti sana tengkar sini, nanti yang satunya boti, yang satunya ani-ani, yang satunya homo, yang satunya simpenannya tante-tante, yang satunya pelacur, aduh menjajakan diri ya, aduh ngeri saudara ya. Satunya selingkuh, satunya menghamili anak. Kamu jangan terlibat yang begitu. Lihat, semua orang yang memfitnah saya, hidupnya ada yang beres nggak? Semua yang memfitnah saya, yang ngomong saya jelek, ya hidupnya nggak ada yang beres. Dari Sofia, Tureda, Marpun, Edis, itu apa, hidupnya beres semua, saudara. Sekarang, jangan ngomong dulu, sekarang. Kalau masa lalu kan kita nggak bisa cerita. Saya juga masa lalunya nggak baik. Sekarang, saya Fudin, Putih, apa hidupnya beres mereka? Kenapa? Karena hidupnya nggak beres, maka ngurusin orang lain. Ya, Reda Marbun. Kamu pikir suaminya beres itu? Bisa 24 jam TikTokan. Bu Endang suruh 24 jam itu di Zoom. Wah, di selentik sama suaminya itu, saudara. Nggak mungkin, nggak bisa. Ada punya anak, punya suami. Ya, masa nggak ngurus anak sih 24 jam bisa-bisa TikTokan, saudara. Ini orang gila ya. Kayak nggak ada gawe. Kayak saya saja udah nggak ada waktu, saudara ya. Kadang-kadang saya kudu live, kudu ngajar dari mobil, kudu apa, saya masih bikin ini, masih bikin itu. Bukan sok sibuk, ya kamu tahu sih, lihat. Kan kalian tinggal di sini. Sibuknya seperti apa saya? Kalau ada tamu, saya kudu ngorbanin stop semua. Saya ngantar tamu. Iya dong, jauh-jauh dari Indonesia. Masa saya nggak antar, ya kan, Pak Dokter Yono, nanti kalau dokter itu datang, ya pasti saya antar ini besok, donatur kursi roda kita datang, ya pasti saya antar dong, saya jemput dong, ya kan. Kan datang-datang mau ketemu saya, berarti kelasnya kan libur, saya nggak bisa ngajar, ya kan. Pak TJ dari San Francisco datang, ya saya antar lah. Lowong itu sudah janjian kok, ya kan, mesti kita antar. Terakhir benar Bu Endang, sabar Bu Endang. Saudara, komunitas kita, ya, ada banyak sekali fitnah, ya, di komunitas kita. Saudara, caranya gimana untuk mengecek kebenaran itu? Caranya adalah satu, selama keuangan di sini masih transparan, kamu nggak usah pusing. Selama keuangan komunitas ini masih transparan, kamu nggak usah pusing. Kenapa nggak usah pusing? Kan kamu rugi apa? Kamu rugi apa? Kan transparan. Para donatur juga puas, yang menerima bantuan juga tidak disunat, ya kan? Selama ikut SOP-nya dong. Kalau nggak ikut SOP-nya nggak bisa. Nggak bisa. Kamu harus bangun jam 4 pagi, ikut SOP 70%. Selama kamu ikut 70%, itu syarat, salah satu syarat SOP yang banyak orang gagal, nggak mau ikutin. Ya, kedua, ya, selama saya masih mengajarkan untuk hidup di dalam kekudusan, mengampuni dan berdiakonia, kamu tenang saja. Tidak mungkin ajaran itu salah. Ya, kamu cari semua pendeta yang ngajar kayak saya dan praktek, nggak cuma bacot. Ya, cuman saya. Ya, cuman saya. Kamu jangan ngomong. Ya, itu kamu pegang baik-baik, saudara. Itu Pastor Daniel kan beda pelayanannya dengan kita. Maksudnya yang YouTuber ini loh. Kalau pendeta gedung juga sama. Kalau Pastor Daniel kan memang bagian dari kita, dia senior pastor kita, iya kan? Dan kita juga belajar teladannya juga dari beliau, belajar teladan ya, kejujuran. Ya, kamu cari yang di luar komunitas ini,
yang bisa begitu, nggak ada, saudara. Kamu nggak akan ketemu, nggak akan ketemu, saudara. Bahkan Pastor Daniel saja kan nggak dibuka di YouTube begini keuangannya kan. Bahkan Pastor Daniel yang guru kita, ya kan, kita buka keuangan kita, ya kan. Ekstrim sekali kita, ya kamu cari lagi nggak akan ketemu. Jadi kalau kamu mau dengar yang senggosan, pusing kamu nanti. Ya, pusing. Fokus, fokus. Kamu fokus dengan Tuhan, fokus dengan berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, kalau ada lagi ribut-ribut di WhatsApp, jangan diresponin, diem aja. Jangan pengen, oh kamu ngomong begini, tak santap kamu 10 kali lebih jahat. Oh jangan, saudara. Kamu yang rugi. Ya, kamu yang rugi. Kamu tidak bisa melihat pelayanan malaikat di surga terhadap dirimu. Kayak saya kan menikmati pelayanan malaikat di surga. Ya kan? Duit nggak banyak, saudara. Duit kalau buka rekening saya, duitnya kosong, selalu nol. Tetapi kita selalu hidup di dalam kelimpahan, mengalami pelayanan malaikat di surga. Duit nggak ada, besok saya mau ke Israel. Duit nggak ada, tapi besok saya mau ke Israel. Duit nggak ada, September saya mau ke New York. Ya kan? Kemarin saya dari Los Angeles. Duit nggak ada, saudara. Ya kan? Dan saya nggak pernah minta-minta pula. Ya Jehovah Jireh selalu ada. Itu ya. Yang penting pertama apa, saudara? Paling ingat, cukupkan dirimu yang ada dengan apa yang ada dulu. Nanti semuanya Tuhan kasih kelimpahan. Cukupkan diri. Sebab ketika kita mencari kerajaan Surga dan kebenarannya, kita tidak mencukupkan diri, ya kurang terus. Ya, kurang terus. Ya, fokus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita baca risaid bersama, Bapak Ibu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka, Bekol levavka, Vekol nasifka, Vekol mi'odeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Silahkan, Pastor. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus. Ya barika Adonai, wa mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penoleh kau unika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Isa Adonai, penoleh kau memberi shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sefaat, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas terik matahari dan dinginnya malam di padang gurun. Menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya. Amin. God bless you semuanya.